anak-anak komunitas JDJ yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Apa kabar anak-anak? Bisa dilewati ya. Anak-anak, kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kita datang pada Tuhan, kita senangkan Tuhan. Dia akan hadir di tengah-tengah pujian kita saat sore hari ini. Anak-anak sudah siap semua yang ada di rumah? Ya, yuk kita akan hormati Tuhan. Kita fokus beribadah saat sore hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Biarlah pada saat sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang
Tuhan kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami bersama anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan sore hari ini menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan saat sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan jawaban bagi setiap kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, siapkan hati mereka untuk boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menghormati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, puji nama Tuhan. Anak-anak silahkan duduk ya. Saat sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita karena Dia hadir di tengah-tengah kita saat sore hari ini. Anak-anak percaya kalau Tuhan ada bersama kita pada saat sore hari ini. Puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita akan nyanyikan pujian. Hati kita girang mendengar seruan. Anak-anak yang belum bisa di rumah, kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan belajar bersama-sama. Kita harus bergirang karena Tuhan ada bersama kita saat sore hari ini. Hati kita girang mendengar seruan. Mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai. Glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Hati kita girang, yuk anak-anak semua bangkit berdiri. Hati kita girang mendengar seruan. Mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai. Glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di tempat Tuhan. Amin Tuhan. Daripada 1000 hari. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di Allahumma-Mu daripada dilempar orang fasik. Anak-anak, mari kita masih lihat di sini. Anak-anak belum sukacita. Anak-anak belum berglori memuji nama Tuhan. Anak-anak jangan malu-malu. Kita akan puji Tuhan dengan penuh girang karena Dia ada di tengah-tengah kita pada saat sore hari ini. Anak-anak percaya? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita bergirang, kita pakai gerakan. Mau joget, mau lari, kita gak usah malu ya menari di hadapan Tuhan. Yuk anak-anak yang ada di rumah, semua bangkit berdiri. Hati kita girang mendengar seruan. Mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan saat sore hari ini Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan, menyukakan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Berikanku hati-Mu, untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau mau, apa yang Engkau ingin di dalam hidup kami ya Bapa. Kita nyanyikan pujian. Ku bersyukur, ku bersujud di hadapan-Mu Bapa. Anak-anak semua tutup matanya. Yang sudah hafal dan bisa lagu ini, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar bersama-sama pujian ini. Haleluya. Ku bersujud di hadapan-Mu, bersyukur dan memohon anugerah-Mu dalam hidupku, agar ku tetap berjalan di jalan-Mu sampai kepada akhir hidupku. Katakan ku tersungkur, ku bersungguh di kaki-Mu, bersyukur dan memohon anugerah-Mu dalam hidupku, agar ku tetap berjalan di jalan-Mu sampai kepada akhir hidupku. Berikanku hikmat-Mu, berikanku pengertian yang benar, berikanku untuk lebih mengerti kehendak-Mu, nyatakan dalam hidupku. Berikanku hikmat-Mu, berikanku pengertian yang benar, berikanku untuk lebih mengerti rencana-Mu, sempurnakan dalam hidupku. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah sementara musik memujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Anak-anak semua tutup matanya. Kita tunduk di hadapan Tuhan saat sore hari ini. Biarlah pada saat sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Dia ada di tengah-tengah kita saat sore hari ini anak-anak. Hormati Dia, hormati Tuhan. Biarlah saat sore hari ini kita boleh tersungkur di bawah kakinya Tuhan, meminta Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya kita boleh belajar hidup berkenan di hadapan Bapa, boleh belajar menyenangkan dan menyukakan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat anak-anak-Mu Bapa saat sore hari ini Tuhan. Mereka rindu Tuhan. Mereka rindu untuk datang kepadamu, rindu menyenangkan hatimu, haus akan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan sebentar Tuhan boleh menguatkan setiap hati anak-anak-Mu. Kita akan belajar dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan sekali lagi pujian ini. Ku bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Ayo anak-anak nyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan. Ku bersujud di hadapan-Mu,
kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada saat sore hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa bersama anak-anak komunitas dimanapun mereka berada ya Bapa. Saat sore hari ini tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka pengertian Tuhan akan pikiran kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau urapi kami Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Buat anak-anak-Mu mengerti Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan sampaikan Tuhan. Ajar kami selalu untuk mengucap syukur, ajar kami untuk selalu Tuhan bersyukur karena anugerah-Mu, karena kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati anak-anak-Mu, biar mereka boleh duduk diam Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Ya, anak-anak yang ada di rumah, sudah siapkan Alkitabnya? Siapkan. Barangkali mau mencatat buku, alat tulis, ya. Saat firman Tuhan disampaikan, anak-anak gak boleh lari sana, lari sini, ngobrol atau makan, ya. Anak-anak harus fokus buat mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Anak-anak siap? Luar biasa ya, anak-anak komunitas Yedija. Kita ketemu di minggu keempat di tahun yang baru, di tanggal 22 Januari 2022. Sungguh kemurahan Tuhan yang begitu besar yang sudah kita alami dan kita rasakan dari hari ke hari. Anak-anak, Mami Herina mau tanya. Saat tadi mau beribadah, ya, anak-anak semangat, ya, atau ogah-ogahan? Sebentar lagi jam 4 mau ikut ibadah online. Tapi males, ngantuk. Ada nggak? Coba jujur aja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Mami Helina nggak ngeliat di sini, nggak ngeliat. Tuh, cuma Tuhan melihat. Anak-anak dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan, atau cuma main-main aja, atau bersungut-sungut mau ikut ibadah online. Sekali lagi Mami Helina mau tanya, siapa yang sore hari ini mau mengikuti ibadah online dengan penuh kerinduan atau dengan sungguh-sungguh, wah, dengan sukacita aku mau ibadah online di komunitas Yedija. Sebentar lagi semua siap-siap mandi ya untuk datang kepada Tuhan. Ayo, yang merasa anak-anak dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan, ya. Tuhan melihat hati setiap anak-anak. Dimanapun anak-anak berada saat ini, Tuhan memperhatikan anak-anak. Tuhan melihat hati dan kerinduan anak-anak komunitas Yedija yang pintar-pintar, yang penuh semangat untuk beribadah online. Puji nama Tuhan. Anak-anak di zaman sekarang ini, anak-anak banyak sekali waktu yang Tuhan berikan untuk kita bermain handphone. Mungkin anak-anak ada yang suka main game, anak-anak yang suka lihat film-film yang ada di YouTube, anak-anak suka lihat main yang belanja-belanja tuh yang ada di Shopee mungkin ya. Atau anak-anak suka lihat TikTokan, ya. Mami Helina suka TikTok, tapi Mami Helina sekali-kali doang, ya. Nggak terlalu, mau TikTokan, mau lihat setiap hari, lihat handphone, lihat TikTokan, lihat YouTube, main game, ya. Kita dikasih kesempatan sama Tuhan, gunakan waktu yang ada untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Seperti sore hari ini anak-anak dikasih kesempatan sama Tuhan datang beribadah. Gunakan waktu yang ada untuk datang
dengan penuh kerinduan, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang mau angkat tangannya. Mami tidak melihat, tapi Tuhan melihat anak-anak saat ini. Terima kasih Tuhan. Anakmu rindu Tuhan datang kepadamu Tuhan. Anakmu haus akan firman-Mu. Ampuni kalau kami Tuhan tidak sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering Tuhan menyakiti hati dan perasaan-Mu ya Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, sore hari ini kami boleh duduk diam. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menghormati Engkau Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, ayo. Mami Helina akan ambil tema pada saat sore hari ini. Firman Tuhan yang akan Mami Helina sampaikan. Temanya bersyukur atas ibadah. Ya. Kalau anak-anak saat sore hari ini boleh beribadah dalam kondisi yang sehat. Anak-anak boleh beribadah di rumah dengan kondisi rumah yang mewah. Mungkin anak-anak hidup dalam kesederhanaan atau kemewahan atau serba ada di rumah. Kita bersyukur. Kita selalu bersyukur kalau kita semua diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Ya, sesuai firman Tuhan, ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Anak-anak gak usah buka Alkitabnya. Nanti kalau Mami Helina suruh buka, baru buka, ya. Dengarkan Mami Helina cerita terlebih dahulu. Di situ ada perikop mengenai penganiayaan terhadap gereja di bawah Kaisar Nero, ya. Mami akan ceritakan tokoh siapakah Kaisar Nero itu, ya. Kalau anak-anak lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 mengenai latihlah dirimu beribadah, ya. Latihlah dirimu beribadah. Mami Helina akan ngambil poin yang di ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, sekali lagi Mami Helina ambil firman Tuhan pada saat sore hari ini di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Latihlah dirimu beribadah, ya. Yang ayat 8 Mami tekankan, Mami baca ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, kita perlu beribadah. Kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan kasih waktu dalam kasih hari, ya. Dalam satu minggu ada 6 hari. Minggu ke-6 atau hari Minggu kita berusaha untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur anak-anak kalau selama ini kita masih hidup di bumi ini atau di kota Cirebon ini, ya. Tidak ada yang melarang kita untuk datang ke gereja. Tidak ada yang melarang kita untuk beribadah datang kepada Tuhan. Ya, gunakan untuk kita boleh beribadah setiap hari Minggu. Kalau anak-anak komunitas setiap hari Sabtu ikut ibadah online. Ya, anak-anak, kalau kita diberikan waktu buat Tuhan, gunakan dengan penuh atau dengan penuh kerinduan atau gunakan sebaik-baiknya. Ya, anak-anak di zaman dahulu, ya, ada di bawah penganiayaan Kaisar Nero, ya, di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar Nero itu siapa sih, Miji?
Kaisar Nero adalah raja yang kejam, ya. Kaisar Nero adalah seorang raja yang memerintah di Roma pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Di zaman yang zamannya yang dulu Kaisar Nero memerintah, ya, bangsa-bangsa atau orang-orang Kristen yang datang beribadah, dia bunuh, dia adalah raja yang kejam. Setiap kali orang yang mau beribadah datang kepada Tuhan, dia bunuh, ya. Saat itu di zaman Kaisar Nero, ya, anak-anak Tuhan mau datang kepada Tuhan, mau beribadah pada Tuhan, takut anak-anak. Saat itu Rasul Paulus dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya seperti Petrus juga ada di zaman waktu Kaisar Nero memerintah bangsanya. Kaisar Nero terkenal sangat kejam, terutama pada para pengikut Tuhan Yesus, anak-anak. Selama pemerintahannya, dia membunuh banyak sekali orang yang berani mengikuti ajaran Tuhan. Suatu kali Nero membakar kota Roma, ya. Dia kejam, anak-anak, jahat, ya. Dia tidak takut Tuhan. Dia membakar kota Roma. Selama 9 hari lamanya api tidak padam, ya. Api besar sekali terbakar tuh kota Roma. Yang jahatnya lagi, ya, Kaisar Nero menuduh orang-orang Kristen yang membakar tempat-tempat ibadah, ya. Sudah dia kejam, melakukan perbuatan yang sangat menyakiti hati Tuhan, ya, membakar kota Roma. Api itu nggak berhenti-berhenti sampai 9 hari lamanya. Lama nggak kira-kira, anak-anak? Waktu yang 9 hari adalah waktu yang lama, anak-anak. Api tidak berhenti, ya, karena kota Roma kota yang besar saat itu pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Hal ini, ya, membuat orang-orang Kristen, ya, ketakutan. Dia tidak berani untuk datang ke gereja, apalagi memuji nama Tuhan dengan suara keras-keras. Dia sembunyi untuk datang beribadah, dia sembunyi baca Alkitab, dia sembunyi untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena orang-orang Kristen dituduh sama Kaisar Nero yang membunuh, sehingga apa, anak-anak, yang terjadi? Orang-orang Kristen dibenci, ya. Orang-orang Kristen dituduh melakukan pembakaran kota Roma. Hal ini membuat orang-orang Kristen dibenci oleh banyak orang pada zamannya saat itu. Dengan alasan bahwa orang-orang Kristen yang membakar kota Roma, ya, anak-anak, Kaisar Nero itu benar-benar, ya, sudah melakukan kejahatan, menuduh, ya, benar-benar luar biasa kejamnya, ya. Wah, suatu saat, ya, Kaisar Nero menangkapi orang-orang Kristen. Dia kumpulkan orang-orang Kristen yang berani mengikut Tuhan, yang berani datang ke gereja. Mereka dipenjara, anak-anak, dikumpulkan di satu tempat, disiksa dengan sangat kejam. Anak-anak, dengan ketakutannya orang-orang yang mengikut Tuhan, ya, pada zaman itu, orang-orang ditangkap, dimasukkan penjara, disiksa, ya, dijadikan tontonan untuk dimangsa oleh hewan buas. Sudah ditangkap, dimasukkan penjara, dipukulin, ya, dipermalukan di sekitar orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia dihajar, dipermalukan. Kalau ini orang yang membakar kota Roma, kata Kaisar Nero. Dan waktu itu Rasul Paulus dan Rasul Petrus ada, ya, satu orang murid Tuhan Yesus, Petrus, ya,
saat itu pada zaman kota Roma dibakar dan di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Petrus meninggal di zaman itu ya, di saat Kaisar Nero memerintah. Rasul Paulus mati dipenggal kepalanya, anak-anak. Begitu kejam ya Kaisar Nero saat itu ya, dengan pemerintahan yang dipimpinnya. Anak-anak, melihat keadaan ini ya, orang-orang Kristen atau orang-orang mengikut Tuhan dengan penuh ketakutan. Rasul Petrus juga, anak-anak, kalau Rasul Paulus mati dipenggal kepalanya, kalau Rasul Petrus disalib secara terbalik, yang harusnya kepalanya ada di atas saat disalib. Anak-anak pernah Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus disalib, kepala Tuhan Yesus di atas, dia disalib, dipaku kaki dan tangannya, kepalanya dipakai mahkota duri. Sungguh penyiksaan di zaman Raja Herodes, anak-anak. Kalau cerita sore hari ini yaitu di bawah pemerintahan Kaisar Nero, Rasul Paulus mati dipenggal kepalanya, disiksa, dipermalukan, menjadi tontonan, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, dimangsa oleh hewan buas. Dia kasih makan hewan-hewan yang kelaparan, dikasih itu orang yang tadi ditangkap di penjara, lalu diberikan makan, orang itu diberikan kepada binatang buas, anak-anak. Sungguh mengerikan, anak-anak ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Rasul Petrus juga disalib secara terbalik, kakinya ditaruh ke atas, kepalanya di bawah. Sungguh kejam. Begitu sedihnya dan takutnya orang-orang waktu itu di zaman Kaisar Nero. Keadaan di zaman itu sangat mengerikan untuk para pengikut Tuhan, anak-anak. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Mereka tidak bisa beribadah dengan bebas, karena kalau sampai ketahuan mereka bisa dibunuh, ditangkap. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Hal yang buruk itu tidak membuat kekristenan menjadi hilang atau musnah, anak-anak. Orang-orang Kristen itu malah semakin dekat sama Tuhan. Semakin dia melekat erat bersama Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan dengan penuh kesedihan, dengan penuh tangisan, anak-anak. Kekristenan mereka bertahan. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia tetap dekat sama Tuhan, anak-anak. Walaupun dia akan ditangkap kalau tahu beribadah sama Tuhan atau mengikut Tuhan. Tetapi hal yang mengerikan itu terjadi bukan saja di zaman Kaisar Nero, anak-anak. Di kota-kota yang terpencil pun, ya anak-anak bisa melihat betapa susahnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Anak-anak ya, sekarang kita lihat banyak kelaparan, banyak bencana yang terjadi di sana sini, anak-anak. Takut. Waktu Kaisar Nero ini dengan kejamnya menangkap orang-orang Kristen, ya, menangkap orang-orang yang percaya dan mengikut Tuhan, ya. Tapi orang-orang pada zamannya dulu, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap beribadah. Malah justru mereka semakin dekat sama Tuhan. Tapi masih banyak anak-anak di sini juga, ya, yang datang kepada Tuhan, ya, sudah diberikan tempat yang indah untuk datang kepada Tuhan,
di tempat ruangan atau di gereja yang ada AC-nya, ya, yang dingin, nggak kepanasan, ya anak-anak masih kadang ogah-ogahan, males-malesan, tidak sungguh-sungguh, tidak dengan hati yang tulus. Kita minta ampun sama Tuhan anak-anak. Lalu anak-anak harus tetap bersyukur kalau saat sore hari ini atau di hari-hari yang akan kita lalui di tahun 2022 ini, kita tetap mengucap syukur, selalu merasakan anugerah Tuhan dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan kita meninggalkan Tuhan. Anak-anak jangan sering mainan handphone ya di rumah ya anak-anak. Mami minta ya, kalau anak-anak lihat YouTube mengenai ibadah atau mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, boleh anak-anak ya, jangan suka nyetel YouTube yang istilahnya membuat hati anak-anak jauh dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan hari ini sebaik-baiknya anak-anak. Mami Helena minta ya, setiap anak-anak kalau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan hati yang tulus, datang kepada Tuhan. Nggak main-main anak-anak. Bumi ini, dunia ini semakin jahat. Kita tidak tahu anak-anak apa yang akan terjadi esok anak-anak. Tapi jika kita dekat sama Tuhan, kita selalu cari hadirat Tuhan lewat doa kita. Kita baca Alkitab daripada main game setiap hari. Daripada kita lihat YouTube yang main yang tidak berguna. Anak-anak lihat film-film ya, entah itu film-film lucu, drakor atau apa, anak-anak tinggalkan itu anak-anak. Sudah waktunya anak-anak dekatkan diri kita kepada Tuhan. Melalui kisah kekejaman Kaisar Nero, ya, dengan kisah yang terjadi tadi di zaman Kaisar Nero ya, kita harus ya tidak lagi malas-malasan datang ke gereja anak-anak ya. Kita menyadari betapa bersyukurnya atau beruntungnya kita saat ini. Kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah walaupun masih secara online. Anak-anak kita tidak tahu virus corona sudah terjadi 2 tahun lebih. Katanya akan ada virus yang ketiga ya. Katanya anak-anak kan besok udah mulai sekolah ya, anak-anak tatap muka. Anak-anak tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Walaupun nanti di sekolahan anak-anak ketemu teman-teman ya, anak-anak tetap jaga kesehatan, prokes tetap dijalankan ya. Kita tidak tahu anak-anak apa yang akan terjadi esok, tapi kita sebagai anak Tuhan nggak perlu takut. Kita berserah sama Tuhan, apa yang akan terjadi esok ya, semua ada di dalam tangan Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pesan Mami ya, pergunakan kesempatan yang kita punya saat ini dengan sebaik-baiknya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik melalui sikap dan perbuatan kita setiap harinya anak-anak. Anak-anak mau
Anak-anak mau? Mami Herina mau menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh belajar dengan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik melalui sikap dan perbuatan kita setiap harinya. Biar kita menjadi teladan di mana kita berada, baik di sekolah, di rumah, dimanapun anak-anak berada. Jadilah teladan, jadilah terang di mana anak-anak tinggal. Jangan hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri anak-anak, tetapi belajarlah untuk peduli terhadap sesama, terhadap teman. Ya, misalkan teman anak-anak membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, anak-anak bantu semampu anak-anak. Karena selain beribadah ya di gereja ya, anak-anak bisa lakukan di rumah. Anak-anak mengasihi teman-teman, sering membantu teman-teman, itu juga namanya beribadah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa ibadah adalah juga dengan cara kita menolong sesama kita yang kurang mampu atau kurang beruntung. Kita membantu teman-teman kita yang kekurangan atau mengalami kesusahan, itu juga namanya sudah beribadah anak-anak. Karena dengan hidup beribadah sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan dan peduli terhadap sesama, ya, kita membuat orang yang bisa melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Dengan tingkah laku anak-anak, dengan perbuatan anak-anak mengasihi teman-teman, ya. Teman-teman anak-anak juga akan melihat, wah, rupanya anak Tuhan tuh luar biasa ya, saling membantu, saling menopang. Wah, hebat, luar biasa. Apalagi anak-anak Komnak Yetija ya, komunitas Yetija, luar biasa ya, membantu orang-orang yang membutuhkan atau membantu teman-teman kalian yang mengalami kekurangan. Anak-anak itu juga bisa disebut beribadah. Anak-anak, Mami Herina tidak akan panjangkan firman Tuhan ya. Mami mohon, Mami mengajak anak-anak untuk menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Kita cari Tuhan, kita berdoa lebih lagi untuk kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kita tidak tahu anak-anak, tapi kita percaya, kita tidak tahu akan terjadi apa di tahun 2022 ini. Tapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Apalagi kalau anak-anak dekat sama Tuhan, begitu indahnya, ya, begitu indahnya hati kita, hidup kita, untuk kita boleh selalu berjalan bersama Tuhan. Anak, puji nama Tuhan. Anak-anak, Mami tidak akan panjangkan firman Tuhannya. Anak-anak nanti bisa baca di rumah ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Mami tekankan tadi, latihlah dirimu beribadah. Bersyukur buat hari ini. Ya, anak-anak ya. Di ayat 8 anak-anak juga ditekankan di sini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, anak-anak menolong teman-teman itu juga namanya beribadah, menolong orang lain, teman kita yang kekurangan, itu juga bisa menjadi contoh dan teladan. Wah, luar biasa anak-anak Tuhan itu ya. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita boleh bersama-sama, boleh belajar untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk boleh selalu mencari hadirat Tuhan lewat doa kita. Anak-anak mau? Ya, puji nama Tuhan. Ayat hafalannya nanti anak-anak boleh buka Alkitabnya sekarang. Ya, anak-anak boleh hafalkan. Nanti akan diberikan poin oleh mami-mami yang ada di kelas masing-masing ya.
Anak-anak, Mami kasih ayat hafalannya di Efesus 5 ayat 20. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 20 di dalam perjanjian baru. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi anak-anak, Efesus 5 ayat 20. Anak-anak boleh buka Alkitabnya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, anak-anak, puji nama Tuhan. Anak-anak hafalkan ayat hafalannya. Nanti ada tugas dari Mami masing-masing kelas. Yuk, anak-anak, biarlah kita lakukan apa yang Tuhan sampaikan, isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Mami Helina. Saat ini kita akan belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Tetap anak-anak jaga kesehatan, ya anak-anak tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Anak-anak, kita tunduk kepala, kita bersyukur saat sore hari ini. Bapa yang baik, terima kasih. Firman-Mu sudah kami sampaikan Bapa. Buat anak-Mu mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, berikan anak-anak-Mu Tuhan hati yang haus dan rindu akan Engkau Bapa. Kami tidak mau menjadi Tuhan Yesus, menjadi pendengar firman-Mu saja ya Bapa dalam hidup kami. Kami mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa, ajar kami untuk kami semakin dekat kepadamu Bapa. Untuk kami boleh Tuhan Yesus semakin Tuhan mencari Engkau, mencari hadirat-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami tidak akan menyiapkan waktu yang Kau berikan Tuhan untuk main-main Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan, boleh semakin Tuhan, semakin melakukan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan Yesus menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah saat sore hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Jaga dan lindungi mereka Tuhan, seperti biji mata-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni Tuhan setiap kami, kalau kami kurang sungguh-sungguh di hari-hari yang sudah kami lalui Bapa. Kami sering menyakiti hati-Mu Bapa. Secara tidak langsung kadang kami, Tuhan Yesus, menyakiti hati teman kami, menyakiti hati orang lain. Itu juga Tuhan, kami menyakiti hati-Mu ya Bapa. Kami sama halnya menyakiti hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami Bapa, ampuni setiap anak-anak-Mu. Kami mau boleh Tuhan, terus Tuhan, terus mencari Engkau Bapa dalam setiap kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, kita bertemu kembali Sabtu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.